Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja, dan lain-lain. Pada waktu itu diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat sebagai hut ajen atau bintara, inspektur, komisaris. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Menteri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah, meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Periode awal kemerdekaan. Sejarah Polri berlanjut pada masa kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945. Dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya Pasukan Polisi Republik Indonesia. Hal itu sebagai langkah awal dengan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap Jawa, terhadap tentara Jepang yang kalah perang, serta membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi. Tugas pokok Polri berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Polri berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Kepolisian bertugas untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium, forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Polri. Wewenang umum Polri berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif Polri, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Selain wewenang umum di atas, sesuai dengan perundangan lain yang mengaturnya berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian, Polri berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis Polri, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian. Fungsi Polri, fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sesuai masyarakat yang bersifat preventif dan represif. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah la police administration. Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat, dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Fungsi Polri di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam pasal 4 Undang-Undang Kepolisian bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, Polri berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Singkatnya, Polri memiliki dua fungsi, yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat, dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Kedudukan dan susunan Polri. Kedudukan Polri adalah lembaga negara non-departemen yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, dipimpin seorang Kapolri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan Polri
dilaksanakan oleh seluruh fungsi Polri secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi. Untuk tanggung jawab atau atas pelaksanaan tugas dan wewenang Polri secara hierarki dimulai dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri. Selanjutnya, Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian diatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPRI. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Kepolisian, maka dibentuk Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi Polri terdiri dari Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek. Susunan struktur organisasi Mabes Polri adalah unsur pimpinan yakni Kapolri dan Wakapolri, unsur pengawas dan pembantu pimpinan yakni Inspektur Pengawas Umum, Asisten Kapolri bidang operasi, Asisten Kapolri bidang perencanaan umum dan anggaran, Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia, Asisten Kapolri bidang sarana dan prasarana, Divisi Profesi dan Pengamanan, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Hubungan Internasional, Divisi Teknologi Informasi, Kepolisian dan Staf Ahli Kapolri. Kepolisian dan Staf Ahli Kapolri. Unsur pelaksanaan tugas pokok yakni Badan Intelijen Keamanan, Badan Pemeliharaan Keamanan, Badan Reserse Kriminal, Korps Lalu Lintas, Korps Brigade Mobil, dan Detesemen Khusus 88 Anti Teror. Unsur pendukung yakni Lembaga Pendidikan Kepolisian, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Keuangan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan, dan Pusat Sejarah. Setelah dilakukan penelitian dan analisis yang teruntung pada bab-bab sebelumnya, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia, bab 3 asas-asas hukum dan lembaga terkait mengenai pertanggungjawaban Polri, dan bab 4 sistem pertanggungjawaban hukum Polri, maka dapat disimpulkan sebagai sistem pertanggungjawaban hukum Polri secara organisasional berdasarkan hukum administrasi adalah kepada Presiden yang dibantu pengawasannya secara internal oleh Propam dan pengawasannya secara eksternal oleh Kompornas. Akan tetapi, sistem pertanggungjawaban hukum Polri tersebut belum sepenuhnya tepat karena timbulnya multitafsir dan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana pertanggungjawaban Polri kepada Presiden atau apa sajakah wewenang Presiden terhadap Polri dan apakah tepat Presiden sebagai pemegang tanggung jawab secara langsung dari Polri secara keseluruhan. Sistem pertanggungjawaban Polri secara personal berdasarkan hukum pidana adalah kepada pra-peradilan atau peradilan umum. Keduanya menjadikan anggota Polri sama dengan masyarakat sipil yang menghadapi perkara pidana, walaupun telah ada pengaturan lebih lanjut yang memberikan perbedaan di antara keduanya pada bagian penyidikan dan penahanan. Akan tetapi, pengaturan berbeda tersebut dapat menimbulkan rasa solidaritas dan rasa subjektif di antara para pihaknya karena penyidiknya masih tetap sama yakni Polri itu sendiri. Adapun selain sanksi pidana, pihak yang bersangkutan dapat dikenai pula sanksi administratif.